bukan sebagai penguasa. Sementara dari asal kata yang lain dari Duan Ndrui, artinya Itu bahasa apa tuh? Itu dari bahasa yang beda mungkin. Yang beda ya. Iya, Ndrui. Iya, yang beda ya. Sehingga apakah benar bahwa konsep dan bahkan arti kata Duan ini sendiri dapat diterjemahkan dalam konteks yang hari ini dilakukan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat ini, apakah sudah benar dengan arti kata tersebut dalam pengeseran? Jadi gini, satu kata itu bisa maknanya ganda ya, dan faktor yang menentukan gandanya satu kata itu tergantung dari sudut pandang orang yang menggunakan kata itu, tetapi juga di samping perspektif dan sudut pandang itu juga tergantung pada kepentingan orang yang menggunakannya. Bagi saya alokasi konsentrasi untuk menggunakan penguasa dan yang dikuasai saya kurang setuju ya, karena kalau itu berarti tendensinya kayak pemikiran Marx tentang the social class tadi. Sementara konsep Duan dan Lolat ini menurut saya itu adalah sebuah mekanisme komplementer yang ingat saling melengkapi. Betapa berharganya satu uang logam itu tidak ditentukan oleh gambar angka saja atau gambar burung saja, tapi dua-duanya menjadi satu baru maknanya oh iya itu uang 100 rupiah atau itu lembaran 100.000. Bayangkan kalau ada gambar sebelahnya begini tapi di sebelahnya tidak ada angka, ya tetap aja tidak ada, itu bukan uang namanya, atau kertas uang tapi tidak bernilai gitu ya. Demikian juga dengan Duan dan Lolat gitu. Kebesaran Duan sekali lagi ditentukan oleh para lolatnya ya, dan demikian juga eksistensi para lolat itu yang kemudian bisa ada dan ada hidup bersama-sama dengan para Duan. Jadi kalau hari ini mau kayak gini ya, saya lebih sedikit agak keluar ya dari diskusi kita ya. Orang sering alergi gitu ya untuk misalnya dalam konteks birokrasi mereka kenal Duan Lolat, mereka bilang itu salah penafsiran, salah pemahaman. Saya malah ini ya melihat sebaliknya begitu. Orang justru gagal paham untuk sebetulnya melihat itu. Bagaimana sebenarnya kita memisahkan antara orang-orang yang berbudaya Duan Lolat dengan mereka juga sebagai para birokrat. Ya. Kan di birokrasi itu menurut Weber adalah satu mekanisme organisasi yang sangat rasional. Serasional apapun mereka, baik itu dalam kategori instrumental rationality, affective rationality maupun yang lain-lainnya bentuk rasionalitas yang lain, traditional rationality, tapi mereka juga kan sebetulnya adalah itu berbudaya Duan Lolat gitu ya. Nah tinggal mereka disiplin gak sebagai para birokrat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan SOP yang ada, standar operasi prosedur itu pada saat mana. Nah biasanya orang cenderung kacau itu karena tidak bisa membedakan konteks dia berada dan apa yang mesti dilakukan gitu ya. Jadi saya agak lebih senang memilih kalau Duan Lolat itu dalam konteks itu tadi, mengayomi, melindungi dan sebagainya. Kenapa? Karena budaya si Alang tadi, si Alang itu sebetulnya jauh lebih itu ada sebelumnya, sebelum Duan dan Lolat ya. Kenapa saya bilang begitu? Begini, dalam sebuah tradisi peradaban kemanusiaan kan orang mulai dari tradisi barbar. Barbar itu tradisi yang berkelana, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan orang Ambon bilang ketika orang melakukan itu pelet putus melintang patah, ada yang halangi mereka bunuh gitu ya, kayak gitu istilahnya. Tetapi si Alang itu justru si Yodongjo manusia itu mesti hargai dong. Aduh apalagi dia perempuan itu mesti hargai. Itu si Alang sebetulnya. Nah saling menghargai ini yang membuat orang kemudian tidak bisa sepatutnya untuk ikut serta. Jadi esensi Duan Lolat itu sebetulnya penting gitu ya, dan menunjukkan peradaban kemanusiaan sebagai orang Tanimbar. Tetapi kemudian personifikasi orang Tanimbar itu bisa kehilangan esensi dan martabat ketanimbarannya justru karena desakan kepentingannya dan perspektif cara pandangnya terhadap Duan Lolat itu sendiri. Ya. Jadi Pak, sebenarnya ke pembahasan berikut singkat kata untuk atau satu kalimat untuk etimologi Duan Lolat ini sendiri. Ya, Duan Lolat itu adalah sebuah ya sebenarnya bisa beberapa ya, tapi bisa pranata sosial ya. Pranata sosial itu adalah sekumpulan seperangkat nilai-nilai yang mempedomani kehidupan individu dalam interaksinya dengan orang lain gitu. Jadi kalau kita berinteraksi dengan orang lain
kita mesti menempatkan diri kita. Beta ini sebenarnya Duan Kalola. Nah, kegagalan orang Tanimbar hari ini karena mereka tidak memiliki semacam justifikasi kolektif siapa mereka di antara orang lain. Itu contoh ketemu di grup-grup lain bisa kritik yang tidak enak-enak itu, bisa maki-maki itu karena dia sebenarnya sen tahu diri. Jadi Duan Lolat itu esensinya itu si alam itu berarti bukan saja saling menghargai tetapi juga kebersamaan dan budaya malu. Indonesia gagal hari ini juga karena kehilangan budaya malunya. Budaya malu itu prakteknya begini. Ketika orang korupsi atau mau pencuri gitu ya, dan sengaja orang lihat, pencuri tidak akan mungkin dia lakukan karena esensi budaya malu itu ada. Ya. Tapi orang bisa pencuri, orang bisa perkosa, justru karena dia kehilangan itu. Nah, Duan Lolat itu syarat dengan nilai-nilai itu semua. Saya katakan demikian itu begini, kalau kita baca bukunya Marine Panpuren, Ikat Pangprong Tanimbar tadi, hari ini mungkin hari ini ya, sebab dari 2005 sampai 2008 saya meneliti, itu di koleksi oleh Panpuren itu perkembangan ragam hias dan tenun ikat Tanimbar itu sudah mencapai hampir 700. Mungkin hari ini sudah lebih dari 1000. Tapi aslinya cuma ada 22 ragam hias motif. Ya, jadi itu berdasar misalnya dari Ian Lurin, ada Tamata, Abo, kemudian Temar Ahar dan segala macam itu ya. Tapi saya jelaskan misalnya tentang Ian Lurin. Ian Lurin itu kan ragam hias, kalau bahasa Indonesianya tulang ikan. Ian Lurin bahasa perdata ya, tulang ikan gitu ya. Nah itu salah satu maknanya bilang begini, kalau sedang makan di meja makan, jangan terlalu banyak bicara nanti tak sangku. Itu makna ragam hias Ian Lurin itu ya. Apa artinya dalam kehidupan orang Tanimbar? Artinya jika kita bicara harus punya data, jika kita bicara harus tahu diri, ya. Dan jika kita bicara harus hati-hati. Ibaratnya ilustrasinya sama seperti orang sedang makan. Nah, jika engkau makan sambil bicara, ada kemungkinan, teori probabilitas mengatakan kemungkinan engkau tersangkut dan tidak itu 50-50, 50%. Jadi sebenarnya itu demikian syarat nilai budayanya. Itu baru ragam hias yang pertama loh ya, belum 2 sampai 22 ya. Dan itulah sebabnya memang kalau hari ini sepertinya mengalami degradasi justru karena itu. Jadi sebenarnya budaya Duan Lolat itu bagi saya bukan sebatas pada nilai-nilai dalam sistem perkawinan, tapi itu jelmaan dari esensi dan eksistensi orang Tanimbar secara utuh ya. Fakta ketanimbarannya bisa kita ragukan kalau nilai Duan Lolat itu hilang dalam hidupnya. Jadi karena itu saya bisa mengatakan Duan Lolat itu juga adalah seperangkat nilai ya. Tetapi Duan Lolat itu juga bisa mendelegasikan sebuah pengetahuan tetapi juga dalam tataran pragmatis eksistensi setiap orang dalam posisi-posisi sosial, apakah sebagai Duan, sebagai yang mengayomi, atau sebagai juga yang bisa mengayomi, kemudian juga bisa meminta sesuatu, bisa ngabdi, bisa segala sesuatu ya, seperti itu. Menarik pada poin Pranata sosial ya, untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian ketika disinkronkan dengan konteks ketanimbaran pada saat ini, misalnya salah satu contoh terkait dengan proses birokrasi yang sebenarnya terjadi, dapat kita lihat bahwa berbagai macam bentuk perlawanan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa nilai-nilai yang dapat menjadi sebuah penguatan bagi birokrasi untuk menata proses pelayanan dan sebagainya untuk mencapai masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang damai, sejahtera dan sebagainya. Iya. Maknanya. Kalau saya lihat begini ya, nilai Duan Lolat cenderung menjadi alat eksploitasi untuk kepentingan birokrat, para birokrat sebenarnya. Jadi mereka tidak tulus menunjukkan kalau mereka orang Tanimbar yang sejati. Kalau orang Tanimbar yang sejati itu dengan konteks si alam tadi, ya walaupun dia harus mengatakan, sekalipun dia misalnya contoh ya, dia posisinya Lolat, tapi dia harus menjatuhi satu hukuman bagi mungkin pangkat omnya atau omnya punya anak ya, dia harus lakukan saja karena itu mekanisme birokrasi. Tapi yang saya lihat atas nama budaya Duan Lolat lalu mereka mengeksploitasi nilai itu. Artinya pada tingkat itu nilai itu kehilangan kekuatannya gitu ya. Sebab begini, sebuah nilai itu tidak pernah hilang. Yang terjadi itu adalah jadi perubahan seperti apapun tapi nilai itu nggak hilang. Kalau diteliti akan ketemu lagi gitu ya.
dia kelihatan hilang itu karena perilaku kepatutan warga pemiliknya itu jauh dari apa yang disyaratkan di dalam nilai itu. Jadi hari ini para birokrat ya dari semua jajaran ya, dari yang tertinggi sampai yang terendah begitu ya. Kalau saya peneliti juga ya, saya melihat lebih banyak nilai-nilai $2 bukan dipraktekkan untuk memajukan Tanimbar, tetapi menjadi ajang eksploitasi untuk interest individual mereka, kepentingan mereka, dan itu sesuatu yang sangat kita sayangkan sih sebetulnya. Nah, karena itu beberapa hal nanti di akhir diskusi ini saya juga bisa tawarkan untuk mau bagaimana kita merevitalisasi nilai-nilai budaya $2 itu supaya dia tetap punya. Di Bali bisa tuh, di Jogja bisa, kenapa Tanimbar nggak bisa? Penulis-penulis yang saya sebut tadi bukan berarti mereka nggak tahu tentang Bali dan Jogja, mereka juga tahu, tapi mereka ngaku peradaban orang Tanimbar itu adalah peradaban yang cukup ini di dunia loh ya, bukan di Indonesia loh ya, di dunia itu ya, karena mereka dari subsidi demi $2 ya, ini sejarahnya begini. Demi $2 itu orang Tanimbar mencari harta yang nggak pernah ada di Tanimbar. Kan kita tahu harta asli bagi orang Tanimbar cuma 4. Nanti karena interest individual tadi akan berkembang jadi 14 menurut penelitian saya, bisa jadi 21. Kan sebetulnya cuma wuhur, wear, suruh, keramat, entah dalam bahasa yang lain apa, tapi itu bahasa perdata. Ya, jadi wuhur itu misalnya dengan apa itu gading gajah itu ya, nanti wear terus kemudian suruh, keramat. Nah sekarang hasil penelitian saya di Olili itu ada 7 lagi harta. Kemudian ada 14 lagi, ada 21 yang ketika dikonotasi dengan uang itu bisa jadi ratusan juta. Apalagi calon anak mantu bukan orang Tanimbar, itu ikan makan. Itu yang saya katakan, nilai-nilai luhur $2 dieksploitasi untuk interest dulu, dieksploitasi untuk kepentingan kemanusiaan. Sehingga fakta dalam hasil penelitian saya akan sistem perkawinan antara perempuan asal Tanimbar dengan laki-laki yang bukan orang Tanimbar terkesan ya dalam konotasi yang agak negatif, lebih pada sistematisasi sebuah selubung perdagangan anak perempuan. Karena memang Tanimbar tidak mengenal harta kayak begitu ya. Tapi saya lihat ini mulai kacau ini ketika Latupati Tanimbar Utara, saya berani berkata karena saya meneliti, Latupati Tanimbar Utara mensahkan bentuk harta adat dari benda adat kepada jadi benda adat seperti apa tuh ini tadi yang saya bilang itu lela ya, kalau bahasa Amdena itu lele itu ya, lele dari gading gajah yang kan tidak ada di Tanimbar itu gading gajah, tidak ada juga di Seram, di Ambon, di Jawa tidak ada, di Sumatera 1 saja, 1-2 saja, tapi yang paling banyak itu mereka ambil dari Afrika Selatan loh ya, dan dulu nggak ada pesawat, nggak ada kapal, ini mungkin benar nih begini Pak, nggak ada macam-macam, tapi mereka naik kuli Pinang dan kuli Biak. Saudara bisa baca bukunya Amazing tentang the social global connectionnya, global connection ya, itu amazing, pemikiran amazing. Waktu saya disertasi itu saya juga baca. Jadi mereka mesti menunjukkan martabat mereka sebagai duan ya, duan untuk, kan mereka punya anak perempuan tuh mesti cari harta itu untuk nanti pakai bayar juga tuh kayak gitu ya. Jadi mereka mesti cari itu sampai di Afrika Selatan dan yang jadi taruhan mereka itu nyawa. Para leluhur sampai di sana. Sampai di Afrika Selatan, ya. Sampai di Afrika Selatan mereka cari itu, dan waktu tiba di sana mereka juga ambil beberapa motif. Motif itu tuh bukan saja, kalau orang bilang dari Kupang saya tidak setuju. Justru dari Afrika Selatan beberapa motif itu. Motif asli Tanimbar yang tadi saya sebut 22 itu. Itu sebagiannya diambil dari Afrika Selatan. Jadi taruhan itu adalah harga diri, nyawa itu menjadi taruhan. Karena itu harta benda adat itu demikian penting gitu ya untuk melindungi martabat perempuan, sehingga namanya kalau orang sampai cerai itu berarti apa itu ya, kok saya diampun kok lupa istilahnya ya, kalau sampai orang cerai itu harus bayar harta 2 kali, harta kali tapi juga harta buah. Nah itu tidak mungkin terjadi pada masa lalu. Kenapa? Karena tidak mungkin orang dapat dengan mudah itu gading gajah itu. Tetapi ketika keputusan Latupati Tanimbar Utara nomor 1 ya, tahun 1983 untuk mensahkan bentuk harta adat dari benda adat kepada benda adat itu macam-macam ya, bisa lela,
Marumat, Sislo, Loran yang dibilang Lelbutir itu ya, Loran, Lela, Marumat, Sislo, gitu, Kemena dan segala macam termasuk ke Loran Lelbutir itu dialihkan ke uang. Nah itu menurut saya tingkat kekacauannya, dan hasil penelitian saya menunjukkan ketika benda